Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kuartil. Nah, di kuartil ini kalian bisa dibaca penjelasannya. Ini kan ada bagian kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Nah, di sini ada keterangan kuartil pertama itu adalah untuk kuartil bawah. Kuartil kedua adalah tengah. Sedangkan kuartil 3 itu bagian atas, ya. Lalu tentukan median dari bagian pertama dan ketiga. Nah, kalau untuk median itu ini sama, kuartil 2 itu sama dengan median. Jadi kalian jika ntar diketahui, misalkan ada soal diketahui median misalkan 3, berapakah kuartil 2? Ya sama aja, tetap hasilnya 2 karena median dan kuartil 2 itu sama. Nah, sedangkan yang membedakan itu kuartil 1 adalah bagian bawah, kuartil 3 adalah bagian atas. Lalu mana nih? Lalu tentukan kalian merupakan bagian dari bagian pertama, kuartil 3 dan merupakan bagian dari bagian kedua. Oke, contoh nih di LKS halaman 44 ya. Hitunglah kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Ada 7, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 6, 5. Jangan lupa disusun. Oke. Nih, contohnya ini. Kuartil yang pertama, nah ini kuartil 2 itu berarti yang sama kayak median ya rumusnya. X dikurangi yang berapa ya? Coba. Kenapa bisa 9 tambah 1? Karena sama dengan yang median data tunggalnya berapa? Ganjil apa genap? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti termasuk ganjil. Bagaimana rumus ganjil? Datumnya jika ganjil di median, data tunggal yang ganjil itu N ditambah 1. Jadi median dirumuskan sebagai berikut. N-nya itu ditambah 1. Maka yang ini jika 9, maka ditambah 1 jadi 10. 10 bagi 2 adalah datum yang ke-5. Nih, X5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah 7. Maka masukkan ke dalam rumus 1/2. Oh iya, ini datum ke-5 berarti dia tuh 7. Yang kuartil 2 adalah 7 atau sama dengan median. Nah, untuk yang kuartil pertama itu gunakan data X2 dan X3. Sedangkan untuk kuartil 3 itu X7 sampai X8 tergantung. Nah, untuk yang kuartil 3 itu tergantung dari si datumnya. Jika si datumnya ganjil, di sini 9, maka ambil yang sebelumnya. Dari sebelum 9 berarti 8. Ya, 2 angka sebelumnya 7 dan 8. Maka masukkan data nilai yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 8. Datum yang kan 9 kan 10, berarti datum yang ke-8 adalah 9. Otomatis 8 tambah 9 sama dengan 17. 17/2 kan di sininya. 1/2 dikali 8 tambah 9 15 bagi 2 17/2 8,5. Seperti itu. Nah, ini yang datum genap. Kenapa genap? Karena hasilnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau datum genap gimana ini kalau di median rumusnya? Jika N-nya genap, maka mediannya dirumuskan XN-nya dibagi 2 ditambah XN bagi 2 ditambah 1. Berarti N-nya adalah misalkan 8 dibagi 2 ada jadi 4. Jadi 4. Di sininya kan 8 bagi 2 4. 4 tambah 1 5. Maka X4 ditambah X5 seperti itu.
Nih, jika diambilnya adalah X keempat berapa? 1, 2, 3, 4, 24. Dan X5 nya dari 25 jadi 40. 49 dibagi 2 jadi 24,5. Ingat untuk kuartil 2 itu cukup pakai datum yang 2 dan 3. Sedangkan yang kuartil 3 itu 1 maju, di sini 8 maka maju jadi itu 7. Pakai yang 7 dan yang keduanya itu adalah 6. Maka datum yang ke-6 dan 7. Di sini masukkan datumnya berapa? 26 ditambah 27 dibagi 2 hasilnya 26,5. Ini untuk ini kuartil yang jika di tabel atau data berkelompok. Ini untuk yang data tunggal, ini data yang berkelompok. Untuk yang di kelompok dan diketahui N-nya adalah 30. 30 itu dari mana? Ingat jumlah dari frekuensinya 5 tambah 6, 11 tambah 10, 21, 21 tambah 9, jadi 30. Nah, maka diketahui N-nya adalah 30. Nah, di sini ada X1 sampai X5 adalah 5, X6 sampai X11 adalah 6. Kenapa? Karena nih, ini kan terdiri dari frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 5 itu nilai yang mendapat nilai angka 5. Sedangkan frekuensi dari 6 ke 5 tambah 6 berapa? 11 ya, berarti 11 kan? Kayak gini nih, ini 5-nya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut yang ke-6. Nah, 6 ini 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, si X yang ke-11 itu adalah angka 6. Di sini mengerti? Berarti kalau data yang misalkan ke-10 berarti 6. Ke-9 6, ke-8 6, ke-7 6, data ke-6 ada 6, data ke-5 ada nilai 5. Ya, misalkan 12 masuknya kemana? Ini kan data sampai sini aja udah 11 kan ya. Berarti kalau data yang ke-12 itu maka nilainya adalah 7. Oke? Sampai ke berapa kalau sampai 10? Nilainya 7. Ini kan sampai sini 11. Sampai ke sini jadi 21. Sampai datum yang ke-21 itu dia nilainya adalah 7. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada pengertiannya. Oke. Jadi, yang kuartil 2 itu kenapa 15 sama 16? Karena median. Q2 itu adalah median atau nilai tengah. Kan 30 kan N-nya itu kalau dibagi 2 jadi 15. Ganjil ditambah 1 jadi 16. Oke. Ingat pakai median. Ini mediannya kan N-nya adalah datanya genap, maka memakai yang dibagi 2. 30 bagi 2 ada 15, berarti pakai data 15 dan 16. Seperti itu. Masukkan data dari 15, yang ke-15 itu nilainya berapa? Ada di sini. Nilainya adalah 7. Masukkan di sini X 15-nya adalah 7, X 16-nya juga sama 7. Masukkan setengah, 7 tambah 7 adalah 14 dibagi 2 adalah 7 sama. Nah, yang kuartil 1 kalian ambil yang mana? X8. Kenapa bisa X8, Bu? Karena nilai yang dari sebelumnya dari median, kan mediannya itu adalah nilainya 7. Kita lihat di ini masih data tunggal dalam bentuk tabel ya. 7, maka nilai yang sebelumnya adalah 6. Maka masuknya ke frekuensi yang ke berapa? Di sini masuknya ke 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang setelahnya frekuensi yang ke 20 kan ini 10 tambah ini 11 bisa ke 23. Jadi X8-nya adalah 6,
Dan untuk kuartil 3-nya X2 3 nilainya adalah 8. Oke, untuk yang data kelompok ya. Untuk data kelompok kalian memakai rumus tepi bawah seperempat. I-nya ini frekuensi yang jadi frekuensi yang dituju dari si N. Jadi dikurangi si frekuensi kumulatif per frekuensi Q1 dikali panjang kelas. Nah, di sini Ibu jelaskan untuk 150 dikurangi 154 ada frekuensinya 6. Jika dijumlahkan semua ini adalah 80. Jadi untuk kuartil 1 dibagi 1/4. 1/4 dikali 80 maka hasilnya adalah 20. Jadi kelas yang memuat kuartil 1 adalah kelas 160 sampai 164 karena pada frekuensi yang ke-20 itu adanya di di barisan ini. Nih. Kenapa 20? Ini kan 1/4 dari N-nya adalah 80, hasilnya 20 ada di mana? 6 tambah 8? 14 tambah 20? Iya, 34. Maka berhasil data 20 itu berada di barisan ini. Nih. 160 sampai 164. Oke, di sini dapat berarti kalau ini frekuensinya 20 kalian tinggal masukkan di frekuensi di sini kumulatifnya 20. Oke, N-nya kayak gini. 1/4 kali 80 frekuensi kumulatifnya 20. Ini 14 dari mana, Bu? Kalian di sini kan frekuensi kumulatif berarti ditambahkan yang sebelumnya seperti ini. Nih. Di atasnya. Maka kalau di sini 20 dijumlahkan yang ini yang atasnya 8 tambah 6 adalah 14. Maka di sini frekuensi kumulatifnya adalah 14. Panjang kelasnya kalian hitung dari 160 ke 164. 160, 161, 162, 163, 164. Maka panjang kelasnya itu adalah 5. Ya. Oke, Ibu tepi batas bawahnya ingat 160 di sini dikurangi 0,5. Ingat rumus tepi bawah. 160 dikurangi 0,5 maka jadi 159,5. Maka hasilnya adalah 1/4 dibagi 80 ada 20 dikurangi 14. 20 dikurangi 14. 6 per 20 dikali 5 hasilnya. Jangan lupa ditambahkan 159,5 jadi 161 untuk kuartil 1. Untuk kuartil 2 itu sama kayak median ya, sama tepi bawahnya pakai frekuensi yang mana? Yang tengah. Karena 2/4 kan kuartil 2 maka 2/4 N-nya adalah 80. Ya, jadi 2/4 dibagi 80 maka sama dengan setengahnya kan 2/4 itu diperkecil jadi 1/2. 80 dibagi setengah jadi 40. Maka frekuensinya masuk ke barisan kelas 100. Ya, di sini masuknya ke sini 165 dikurangi 169. Maka hasilnya dimasukkan kumulatif 20 tambah 8 tambah 6 hasilnya jadi 34. Frekuensi kumulatifnya 26, panjang kelasnya 5 maka hasilnya 165,65. Untuk kuartil 3 maka di sini I-nya ganti 3/4. Ini seperti ini dikali N 80. Bu, berarti kalau kuartil 1 I-nya diganti 1 iya kayak tadi ini. Kuartil 1 maka I-nya diganti 1. Untuk kuartil 2 maka I-nya diganti 2. Nih, untuk kuartil 3 I-nya diganti jadi kuartil 3. Ingat tepi batas bawahnya kan 3/4 dikali 80 maka dia masih masuk di kelas ini. Ya kan?
3/4 dibagi 80. Nih. Frekuensi kumulatifnya sama 34 per 26 dikali 5. Hasilnya ini 169,5. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.